Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi. Pada sesi kali ini kita akan melihat bagaimana implementasi sistem informasi puskesmas itu dilaksanakan. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas bagaimana konsep dan aturan-aturan yang telah dituangkan dalam Permenkes 31 tahun 2019 yang mengatur tentang sistem informasi puskesmas. Baik, sedikit mengevaluasi materi yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya eh, tentang bagaimana sistem informasi puskesmas itu ditetapkan. Nah, pada dasarnya sistem informasi puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari konsep pencatatan dan pelaporan puskesmas yang telah ada sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan SP2TP, atau sebagian juga menyebut dengan konsep SP3 atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas. Dari semua konsep yang ada tersebut, kemudian berdasarkan kebutuhan dan evaluasi program, maka dilakukan penyempurnaan sehingga lahirlah sistem informasi puskesmas. Konsep pencatatan dan pelaporan puskesmas ini dapat dilaksanakan secara manual atau paper-based atau non-elektronik dan juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Dalam implementasinya, saat ini belum terdapat satu sistem informasi puskesmas yang dilaksanakan secara fully elektronik, dalam artian benar-benar elektronik semua, ataupun fully non-elektronik. Fully elektronik atau yang dimaksud di sini adalah seluruh pencatatan dan pelaporannya, baik itu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, dilaksanakan secara elektronik atau menggunakan bantuan sistem informasi aplikasi. Nah, dalam prakteknya, sistem informasi puskesmas pada dasarnya sudah mulai dilaksanakan dengan sebagian elektronik. Paling tidak pada bagian upaya kesehatan perorangan. Sedangkan untuk pencatatan dan pelaporan, kegiatan upaya kesehatan masyarakat, baik esensial maupun pengembangan, lebih banyak dilaksanakan dengan non-elektronik atau masih berbasis kertas. Kemudian dari formulir berbasis kertas tersebut, kemudian dipindahkan ke Excel atau sistem informasi yang lainnya, sehingga menjadi electronic base juga. Nah, tapi kondisi ini tidak disebut sebagai kondisi pencatatan dan pelaporan elektronik. Hanya media transfernya saja yang bersifat elektronik. Nah, sebagai gambaran bagi teman-teman, upaya kesehatan perorangan atau UKP di puskesmas itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Mulai dari pasien datang, kemudian mendaftar, dirawat, atau dilayani di poli tertentu, kemudian ke farmasi, selesai dan pulang. Nah, pada proses ini, hampir sebagian besar puskesmas di Indonesia, pelaksanaan pencatatan UKP dan pelaporan upaya kesehatan perorangan ini sudah dilengkapi dengan alat bantu atau aplikasi berbasis elektronik, atau sering dikenal dengan Simpus. Namun, Simpus yang sering kita kenal saat ini baru mengimplementasikan sebagian dari substansi yang dituangkan dalam sistem informasi puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019. Baik, saat ini hampir sebagian besar kita distorsi dengan konsep sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Dalam contoh ini kita analogikan kepada konsep sistem informasi puskesmas. Jadi kita mengenal adanya sistem informasi, kemudian adanya sistem informasi manajemen. Nah, pertama, sistem informasi puskesmas adalah konsep umum atau tatanan besar bagaimana pengolahan data dan informasi puskesmas mulai dari pencatatan sampai pada tahap pelaporan, terlepas nanti diterjemahkan dalam mode elektronik atau non-elektronik. Itu yang pertama. Sedangkan sistem informasi manajemen atau SIM lebih sering diasosiasikan dengan aplikasi elektronik yang dikembangkan untuk manajemen.
atau untuk membantu pengelolaan pencatatan dan pelaporan. Terlepas apakah sistem informasinya dikembangkan atas bahasa pemrograman tertentu. Namun, yang perlu kita perhatikan di sini adalah konsepnya atau bagaimana tatanan pencatatan dan pelaporan puskesmas itu diatur. Substansi apa yang dicatat dan dilaporkan, kemudian apa yang perlu dicatat dan apa yang perlu dilaporkan. Berikut juga dengan bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana cara melaporkannya. Keempat, terlepas nanti penerjemahan sistem informasi puskesmas ini dalam mode elektronik, itu bisa saja berbeda-beda, tergantung yang membuat atau yang mengembangkan aplikasinya, atau juga tergantung dengan daerah yang mengembangkan atau membuat aplikasi sistem informasi manajemen puskesmas tersebut. Baik, pada prinsipnya, sistem informasi puskesmas ini mengatur tatanan bagaimana mencatat dan melaporkan. Pertama kita lihat dulu dari sisi pencatatan sistem informasi puskesmas. Oke, yang pertama adalah setiap kegiatan pelayanan pasien atau kegiatan bisnis proses puskesmas yang berhubungan dengan pasien itu harus dicatat secara individu atau sering dikenal dengan istilah by name by address atau BNBA. Yang kedua, setiap pencatatan itu harus mengandung unique ID atau identitas unik yang menempel pada setiap pasien. Sebagai contoh, kita menggunakan ID nasional kita, yaitu nomor induk kependudukan. Pencatatan sistem informasi puskesmas ini memiliki 3 instrumen dasar sebagai sarana pencatatannya. Antara lain pertama dikenal dengan kartu. Jadi adanya kartu pasien, kemudian kartu pelayanan. Nah, ini digunakan sebagai media pencatatan yang pertama. Yang kedua, formulir. Fungsinya hampir-hampir sama dengan kartu. Formulir ini dipegang oleh puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan. Sedangkan kartu tadi bisa saja ini dibawa oleh pasiennya. Yang ketiga, ada instrumen yang kita kenal dengan register. Kalau register, yaitu sebuah instrumen yang mencatat secara agregasi atau bisa jadi juga mengandung informasi individual yang dirangkum dalam satu formulir, tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, di samping setiap instrumen tersebut, terdapat beberapa informasi yang harus ada dalam setiap instrumen. Yang pertama yaitu informasi individu, kemudian informasi tentang puskesmas itu sendiri. Itu wajib disertakan dalam setiap instrumennya. Tentunya konsep pencatatan ini akan lebih sederhana jika dilaksanakan dengan sistem informasi berbasis elektronik. Misalnya menggunakan Simpus, menggunakan sistem informasi lainnya yang memiliki Relational Database Management System atau RDBMS. Nah, ketika konsep pencatatan SIP ini diterjemahkan kepada sistem elektronik, tentunya media instrumen kertas tadi seperti kartu, formulir, dan register akan menjadi simple atau disimplifikasi menjadi sebuah formulir elektronik. Sehingga kita tidak perlu banyak lagi menggunakan media kertas sebagai pencatatan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep pelaporan sistem informasi puskesmas ini diatur. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah melihat bahwa pasca reformasi banyak sistem informasi yang dikembangkan oleh program-program untuk mencukupi kebutuhan data dan informasi di tingkat pusat. Sehingga banyak sistem informasi aplikasi dalam tanda kutip bentuknya aplikasi, baik itu berbasis web atau berbasis desktop yang dikembangkan kemudian digunakan oleh puskesmas. Dampaknya adalah puskesmas jadi kewalahan mengentry setiap sistem informasi yang ada, baik yang dikembangkan oleh kementerian maupun dikembangkan oleh provinsi maupun kabupaten. Nah, dalam hal ini, sistem informasi puskesmas ini mencoba mengatur ulang sehingga tidak ada duplikasi pencatatan pelaporan, kemudian lebih terorganisir dan sistematis. Baik, kita lihat dari pencatatan di puskesmas terlebih dahulu. Nah,
Pencatatan di puskesmas itu pada dasarnya kalau kita berbicara ke arah manual atau non-elektronik, paling tidak memiliki 3 instrumental media pencatatan, yaitu formulir, register, dan kohort. Kohort ini sebuah bentuk register, tapi mencatat secara longitudinal atau berkelanjutan. Misalnya yang menggunakan kohort itu, kohort ibu hamil, misal, kemudian kohort anak. Nah, kalau ibu hamil berarti mulai dari masa konsepsi sampai masa nifas dicatat, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang longitudinal. Nah, dari media-media pencatatan ini, kemudian data dan informasi tersebut dikirimkan ke program-program, entah itu program ibu, program kesehatan anak, program kesehatan penyakit tidak menular misal gitu ya. Nah, dari program-program tersebut, masih di tatanan puskesmas, sedianya ada satu unit data, ada satu unit pengelola data dan informasi yang merangkum semua laporan-laporan dari program-program tersebut. Jadi sederhananya begini, di setiap puskesmas memiliki program, misalnya program kesehatan ibu, program kesehatan anak, program kesehatan imunisasi misal. Nah, setiap program dilaksanakan pencatatnya dalam media instrumen ini, kartu, register, atau kohort. Nah, media pencatatan ini kemudian direkap, diagregasi, kemudian dilaporkan oleh program kepada pengelola data dan informasi di puskesmas. Nah, pengelola data dan informasi di puskesmas sedianya harus mengirimkan data dan informasi yang ada ya, sesuai yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019, paling tidak terdapat 14 jenis laporan. Laporan ini terkait dengan laporan program, kemudian 3 laporan tahunan yang dilaporkan secara tahunan. Nah, pengelola data dan informasi di puskesmas mengirimkan data dan informasi tersebut kepada pengelola data dan informasi di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas Kesehatan. Pengelola data dan informasi di Dinas Kesehatan akan mendistribusikan data tersebut sesuai dengan program-program terkait. Dari program-program terkait tersebut akan melakukan analisis dan pemanfaatan data. Nah, jika terdapat adanya kekeliruan atau data tersebut harus dikonfirmasi, pengelola program akan mengirimkan balik ke pengelola program yang ada di puskesmas. Nah, ini menjadi siklus bagaimana data itu dievaluasi dan dilaporkan kembali. Nah, jika data itu selesai, kemudian ini menjadi sebuah bank data yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, pada tatanan puskesmas, data dan informasi yang dikumpulkan setiap bulannya akan menjadi bank data di puskesmas. Nah, bank data yang ada di puskesmas ini seharusnya juga dilakukan analisis dan dimanfaatkan datanya untuk manajemen atau perencanaan program berikutnya. Kemudian juga menjadi profil yang ada di puskesmas dan digunakan untuk perbaikan program. Begitu seterusnya siklusnya. Data informasi yang sudah direkap di tingkat kabupaten kota kemudian dikirimkan kepada lintas sektor atau jenjang di atasnya. Misalnya Dinas Kesehatan Provinsi dan pusat. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, ini sebenarnya tatanan atau konsep yang diatur dalam sistem informasi puskesmas masih berbicara secara konvensional. Baik, secara konsep, sistem informasi puskesmas itu dilaporkan secara berjenjang. Nah, puskesmas akan melaporkan indikator-indikator terpilah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada Dinas Kesehatan. Kemudian juga disupport oleh data dari sumber lain, misalnya data demografi, kemudian data program-program.